Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 chapter 65. Aku masih bisa bertarung. Rong Nianbing mampu berteleportasi sendiri, tetapi Zhou Weiqing, Tian Hen dan Chang Gongwei yang telah terkena pukulan keras sebelumnya, semuanya akan terbunuh sepenuhnya jika Tang San tidak menahan kekuatan ledakan yang mengerikan untuk sementara waktu. Dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menahan kekuatan ledakan mereka, Tang San mampu mengalahkan setidaknya 2 Raja Dewa. Jika Tang San mengabaikan Raja Dewa miliknya, dengan kemampuannya yang masih bergerak saat itu, bukan tidak mungkin bisa mengalahkan 6 alam dewa sepenuhnya medan perang. Namun premisnya adalah Rong Nianbing dan Zhou Weiqing kemungkinan besar akan mengorbankan salah satu dari mereka. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan tidak ada kesempatan untuk berpikir, dan pilihan Tang San membuat Chang Gongwei dan Tian Hen harus mengaguminya. Sekalipun kedua belah pihak adalah lawan, mereka masih yakin dengan Poseidon saat ini. Jika 5 Raja Dewa dari 6 alam dewa dihancurkan dan hanya 1 Kaisar Qin Ye Yinzu yang tersisa, maka alam dewa Douluo bahkan dapat secara langsung mencaplok 6 alam dewa. Meskipun hal itu akan membuat kemungkinan keseluruhan mereka untuk melarikan diri dari lubang hitam jauh lebih rendah, tidak ada keraguan bahwa alam dewa Douluo akan menjadi yang dominan, dan Tang San secara alami akan menjadi Raja Dewa tertinggi. Namun, dia tidak melakukan hal itu. Dia memilih pendekatan yang menjaga kedua belah pihak. Satu-satunya kelemahan dari pendekatan ini adalah rerun dewa para dewa kuno. Berbagai lingkaran cahaya berwarna berubah menjadi garis cahaya dan tersebar di kejauhan. Di markas besar alam dewa Douluo, semua pola formasi sihir telah menghilang, dan bahkan menara transmisi dewa pun rusak. Tang San sedang bersandar di menara pemancar dewa saat ini, terengah-engah. Perasaan lemah yang kuat menyerang seluruh tubuhnya, membuatnya merasa kelelahan. Ledakan besar tadi benar-benar mengerikan, dan kekuatan ledakannya bahkan melebihi penilaiannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Tian Hen, Chang Gongwei dan Zhou Weiqing tidak dapat berteleportasi, dia terkejut. Dia segera membantu mereka meninggalkan medan perang dan secara sukarela mundur tanpa berpikir terlalu banyak. Kemudian Rong Nianbing tidak tahan lagi. Saat ini, Tang San merasa sangat berat. Dewa Cahaya, Chang Gongwei, dan Kaisar Langit, Tian Hen, memang telah meninggalkan medan perang. Namun, Kaisar Abadi Hailong, Dewa Gila Lei Xiang, dan Dewa Kematian Duan, dengan kekuatan suci dan super mereka yang kuat artefak, akhirnya memblokir ledakan besar. Meskipun mereka semua terpesona dan menghilang, Tang San dapat yakin bahwa ketiga orang ini masih memiliki sisa kekuatan. Pedang Ashura Tang San tidak lagi ada di tangannya. Bahkan artefak super pun memiliki batasan yang dapat ditahannya. Baru saja, dia mengandalkan kekuatan pedang Ashura untuk membantu semua orang memblokir ledakan besar, memberi mereka kesempatan untuk berteleportasi. Saat dia menyelamatkan orang terakhir, pedang Ashura rusak dan harus berhenti digunakan, jika tidak artefak super ini akan hancur total. Oleh karena itu, Poseidon saat ini adalah Poseidon dengan tangan kosong, dan yang akan dia hadapi adalah 3 Raja Dewa lawannya. Memikirkan hal ini, sudut mulut Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia tidak bisa menahan nafas dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya aku akan kalah dari diriku sendiri. Dengan penilaiannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa menilai bagaimana mencapai kemenangan akhir dalam situasi seperti itu. Meskipun ketiga Raja Dewa itu hilang, dia masih bisa melihat dengan jelas ke arah mana mereka diterbangkan. Dia punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Tidak ada yang salah dengan semua taktiknya, dan bahkan diterapkan dengan hampir sempurna. Ada 2 masalah, satu karena kekuatan serangan yang diledakkan oleh Jidong dan Lai yang terlalu kuat dan memakan terlalu banyak, dan yang lainnya karena dirinya sendiri. Inilah kerugian menjadi orang jahat. Tang San tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, jika diberi kesempatan lagi, dia pasti akan melakukannya lagi. Apakah kita benar-benar akan kalah? Bahkan dengan artefak super di tangannya, tidak mudah baginya untuk mengalahkan ketiga Raja Dewa itu. Terlebih lagi, sekarang bahkan pedang Ashura tidak dapat digunakan, konsumsinya tidak sedikit. Dalam ledakan besar tadi, hampir seluruh kekuatan pusat alam dewa di kedua sisi dikonsumsi. Bisa dikatakan semua gol tercapai, namun ia tetap harus kalah.
Dia tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Pada saat ini, suasana hatinya telah mencapai titik terendah. Ia bekerja keras dan mengatur hampir segalanya, namun pada akhirnya ia kehilangan dirinya sendiri. Hal yang paling menyakitkan adalah dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Wu. Memikirkan Xiao Wu, Tang San tiba-tiba merasakan semangat juang di dalam hatinya. Tidak, aku belum kalah. Saya masih bisa bertarung. Dia meletakkan tangannya di tanah dan berdiri lagi. Ya, dia belum kalah, dan dia tidak bisa kalah. Jika dia kalah dalam pertempuran para dewa ini, itu berarti dia akan kehilangan dominasinya atas alam dewa yang bergabung. Alam dewa mungkin tidak dapat melarikan diri dari lubang hitam, yang berarti dia tidak akan dapat kembali untuk menemukannya putranya. Jika anak laki-laki tidak ditemukan, penyakit istri tidak akan sembuh. Demi istri dan putranya, ia harus bertahan dan menghidupi dirinya sendiri. Ketika Hailong bangkit dari tanah, reaksi pertamanya adalah gada emasnya hilang. Sejak dia memiliki artefak super ini tidak pernah meninggalkannya. Saat dia terpesona, otaknya menjadi kosong. Gada emas melindungi dirinya sendiri, dan kemudian dia tidak dapat mengingat apapun. Saat ini, dia bangkit dari tanah, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mencari lingkaran emas. Seluruh tubuhnya sakit dan bagian dalam tubuhnya terbakar. Kedua mantra sihir yang dianggap mantra terlarang di alam dewa itu benar-benar menakutkan, dan titik inti ledakannya sangat dekat dengan keduanya. Saat ini, jika tubuhnya tidak cukup kuat dan dia memiliki gada emas, dia mungkin tidak dapat bertahan. Meski begitu, dalam ledakan tersebut, kekuatan pusat alam dewa yang dia pinjam juga ikut terkuras. Dia menenangkan diri, akhirnya memisahkan sebagian kesadaran spiritualnya, dan akhirnya menemukan harta karunnya. Dia menemukan dirinya berada di puncak gunung, dan gada emas itu dimasukkan ke dalam tanah tidak jauh dari situ. Namun, cahaya dari jarum pengikat laut ini redup saat ini. Sama seperti pedang Ashura yang mempunyai batasnya, begitu pula gada emas. Hanya saja belum mencapai titik di mana pedang Ashura tidak bisa digunakan sama sekali. Hailong dengan cepat menariknya keluar, membuatnya sedikit menyusut, menyekanya pada pakaiannya yang robek, dan kemudian menghela nafas lega. Bagus sayang, akhirnya kamu masih di sini. Pada saat ini, kesadarannya juga sudah pulih. Dia memegang lingkaran emas dan berjalan perlahan ke depan. Ketika dia berjalan ke tepi tebing, dia kebetulan melihat markas besar alam dewa Douluo, dan dia juga kebetulan melihat Poseidon Tang San berdiri lagi di depan menara pemindah dewa, semangat juangnya kembali berkobar. Dia masih di sana. Akankah pertarungan terakhir antara kita dimulai? Soul Land 3.5 Chapter 66. Apakah kamu pikir kamu menang? Sesaat sebelum dia terpesona, Hailong dengan jelas melihat bahwa Tang San membantu Tianhen memblokir ledakan, dan kemudian Tianhen langsung diteleportasi. Memikirkan kembali hal itu, dia tidak bisa menahan perasaan hormat di dalam hatinya. Dalam situasi itu, bahkan jika mereka ingin menyelamatkan rekannya, mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi Tang San melakukannya. Padahal kedua kubu adalah rival. Untuk menghormati seseorang, Anda harus menghadapinya dengan kekuatan yang kuat. Hailong mengepalkan gada emas di tangannya, dan keinginan kuat untuk melawan langit dan bumi muncul lagi darinya. Dia adalah Kaisar Abadi Hailong. Pada saat ini, nafas kehidupan yang kuat keluar dari bukit lain tidak jauh dari sana. Itu adalah sosok yang agak kurus. Meskipun seluruh tubuh sosok itu dipenuhi bekas luka, dan aura pedang Pluto yang tergantung di dadanya jauh lebih lemah, dia tetap berdiri di sana dengan bangga. Dia Bodah, Dewa Kematian. Apakah dia masih di sana juga? Hailong menatap Ahdai dengan heran, dan Ahdai juga melihat ke arahnya, mengangguk sedikit padanya, menunjukkan bahwa dia masih bisa bertarung. Hailong melihat ke arah markas besar alam Dewa Douluo, hanya Tang San yang tersisa. 1 lawan 2, Tang San, yang bahkan tidak memiliki senjata super dewa di tangannya, tidak memiliki peluang. Ini belum berakhir. Pada saat ini, di puncak gunung di sisi lain, aura gila meledak. Sosok itu yang paling menarik perhatian karena dia memiliki sayap, dan dia memiliki 12 sayap. Kedua belas sayapnya mengepak dengan lembut, dan rambut, mata, semua bagian, dan bahkan baju besi di tubuhnya semuanya berwarna merah tua. Armor Dewa Gila telah rusak di banyak tempat saat ini, tapi ini tidak mempengaruhi aura arogannya sama sekali. Dia adalah Dewa Gila Lei Xiang. 3 Raja Dewa Agung berdiri dengan bangga di puncak 3 gunung.
Dan satu-satunya yang harus mereka hadapi adalah Poseidon Tangsan, yang tidak memiliki rekan satu tim dan kehilangan artefak supernya. Saat ini, mereka telah menang. Mereka melihat Tangsan, dan Tangsan secara alami melihat mereka. Kedua belah pihak saling memandang dari kejauhan dan berdiri dengan bangga. Pada saat ini, seluruh tubuh Tangsan gemetar, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya, dan tanda trisula emas di dahinya menyala. Semangat juangnya sepertinya tersulut oleh tanda emas ini, dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Akui kekalahan. Meskipun dalam hati kami, kamu telah menang, hasil akhirnya tidak dapat diubah. Hailong berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin lagi bertarung. Dalam hal ini, dia yakin pihaknya akan menang. Tangsan sedikit tersenyum, Kaisar Abadi, apakah menurutmu kamu telah menang? Hailong sedikit mengernyit, pada titik ini, apakah ada kejutan? Tangsan tersenyum tenang, awalnya tidak ada, tapi sekarang anakku ada di sini, mungkin ada. Jadi, aku masih ingin mencobanya. Nak, hati-hati, ayah akan membiarkanmu merasakan kekuatan Poseidon yang sebenarnya Trisula. Setelah mengatakan ini, Tangsan mengangkat tangan kanannya dan bergerak di udara. Retakan besar tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian, cahaya keemasan jatuh dari langit, dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, dan jatuh ke tangan Tangsan. Itu Trisula Poseidon. Ya, tepat ketika tanda emas itu menyala, dia merasakan nafas putranya. Poseidon Trident adalah artefak yang sangat kuat, dan tidak mudah untuk mengendalikannya. Tangsan awalnya memberikan Poseidon Trident kepada putranya Tanggulin di benua Douluo yang jauh, tetapi Tanggulin membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan persetujuan artefak super ini sebelum dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan Poseidon Trident. Trisula Poseidon awalnya milik Tangsan. Dia telah lulus ujian Poseidon ke-9 sebelum dia dikenali oleh senjata super dewa ini. Sebagai putra Tangsan, Tanggulin secara alami harus melalui proses yang sama jika ingin dikenali oleh senjata super dewa ini. Setiap kali Tanggulin mengikuti ujian Poseidon ke-9, Tangsan, pemilik asli Poseidon Trident, dapat dengan jelas merasakan auranya. Tidak ada cara yang sempurna untuk melakukannya. Tepat ketika Tangsan sendiri telah mengakui di dalam hatinya bahwa dia tidak dapat mengalahkan lawannya, Tanggulin di kejauhan baru saja memulai tes Poseidon ketiga dari 9, dan kemudian Tangsan merasakan auranya. Kecepatan waktu di benua Douluo dan alam dewa sangat berbeda, sehingga bahkan Tangsan tidak dapat mengetahui berapa usia putranya sekarang, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan melalui aura yang kembali dari Poseidon Trident yang telah dimiliki oleh kekuatan putranya. Mencapai tingkat dunia manusia. Saat ini, Tanggulin yang berada di ruang unik Poseidon Trident kebetulan sedang memegang Poseidon Trident. Ini adalah satu-satunya saat Tangsan dapat meminjam Poseidon Trident. Dia memegang Poseidon Trident, artefak super yang paling familiar, dan merasakan nafas putranya di kejauhan. Pada saat ini, semangat juangnya mencapai puncaknya. Dia adalah Poseidon Tangsan. Dia mengangkat tinggi Trisula Poseidon di tangannya. Nak, ini adalah pertempuran para dewa. Tidak peduli apa, aku tidak akan kalah. Karena hanya dengan mengalahkan mereka ayah dapat kembali mencarimu. Tunggu aku, nak, tidak peduli apapun, ayah akan menang pada akhirnya. Rambut biru panjang di punggungnya bergerak secara otomatis tanpa angin, dan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Lapisan baju besi emas tiba-tiba terpisah dari Poseidon Trident dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Artefak super yang kuat langsung menyelesaikan penguatannya pada dirinya. Di mata Lei Xiang, Ahdai dan Hailong, Poseidon Tangsan, yang sangat lemah beberapa saat yang lalu, sangat bersemangat saat ini. Dam memandangnya dan tidak bisa tidak mengingat semua adegan sebelumnya. Saat dia terlempar, pedang Pluto di depannya juga melindungi tuannya. Namun, kekuatan utama pedang Pluto sedang menyerang. Dalam hal pertahanan, itu jauh lebih rendah daripada Midgard Armor dan Golden Cudgel. Dalam hal ini, dia sudah merasa akan pingsan. Dia adalah orang terakhir yang terpesona, dan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tangsan menyelamatkan Tian Hen dan Chang Gongwei. Saat itu, Tangsan juga menatapnya. Saat itu, yang terlintas di benak Dam adalah wajah istrinya dan wajah orang tuanya yang bermaksud baik. Dia tidak boleh gagal, apalagi mati. Pada saat itu, sebuah pemikiran kuat muncul di dalam hatinya. Dia ingin bertahan dan mengalahkan lawannya. Dia menerapkan Sheng Sheng Jue secara ekstrim. Dia akhirnya menggunakan sepasang pedang berat yang dikombinasikan dengan kekuatan pedang Pluto untuk meluncurkan dirinya sendiri, dan tidak mati dalam ledakan besar tersebut.
Pada saat ini, pikiran yang dia rasakan dari Tang San mirip dengan pikiran yang dia rasakan saat menghadapi ledakan besar, dan bahkan jauh lebih kuat. Setelah Tang San mendapatkan ide ini, Ah Dai tahu bahwa mereka tidak lagi terikat untuk menang. Soul Land 3.5 Chapter 67. Kakak ketiga, ayolah. Ayo. Mata Lei Xiang bersinar dengan cahaya merah. Tanpa ragu, dia mengepakkan kedua belas sayapnya di punggungnya dan bangkit dari puncak gunung. Seperti meteor merah, dia memimpin untuk menerkam Tang San di bawah. Hai Long adalah orang kedua yang mengaktifkan. Jika Anda menghormati lawan, Anda harus mengalahkannya. Di surga dan di bumi, hanya akulah yang abadi. 3 petir, ditambah dewa dan hantu, berubah menjadi lapisan bayangan di udara, langsung menuju Tang San. Bodah adalah orang terakhir yang terbang keluar, dan menang atau kalah tidak lagi begitu penting di hatinya, karena melalui ledakan besar tadi, dia sudah melihat bahwa pria di depannya yang bertahan hingga saat ini sangatlah baik hati, baik seperti dirinya sendiri. Di udara, semua orang dengan jelas melihat tabrakan terakhir dari 4 Raja Dewa. Xiao Wu bersandar di pelukan Tang Wutong, air mata mengalir di wajahnya. Tentu saja dia tahu bahwa semua yang dilakukan Tang San adalah untuk dia dan putranya. Dia semakin memahami betapa besar tekanan yang dialami suaminya sejak bencana di alam dewa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat malu. Semua kesedihan sebelumnya berubah menjadi kekuatan yang kuat. Dia tahu bahwa dia salah, terutama sebagai istri Raja Dewa, dia tidak boleh begitu pengecut. Ketika dia mendengar Tang San memanggil kata anak laki-laki, dia tiba-tiba menyadari bahwa suaminya tidak merindukan putranya, dan mengapa dia tidak berharap untuk kembali kepada putranya. Rasa sakitnya tidak pernah berkurang dibandingkan rasa sakitnya, tapi dia terus menambah bebannya. Tidak, saya tidak ingin terus seperti ini. Saya harus menjadi lebih baik. Saya harus menemaninya dengan baik dan menemaninya menemukan putranya. Xiao Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya, meskipun dia tahu suaminya tidak bisa mendengarnya, dia tetap berteriak histeris ke arah Rerundewa Dewa Kuno, kakak ketiga, ayo. Suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat dan emosi yang dalam, sedemikian rupa sehingga para dewa dari 7 alam dewa mau tidak mau menoleh untuk melihatnya. Tang Wutong memeluk ibunya erat-erat, juga menangis. Sungguh tidak mudah bagi ayah. Untuk keluarga ini dan alam dewa, dia berada di bawah banyak tekanan dan telah mencoba yang terbaik untuk menghadapi semua masalah. Bagaimana mungkin dia yang terlihat tenang dan bijaksana, tidak memiliki sisi yang rapuh? Namun, dia tidak pernah menunjukkan sisi rentannya, hanya karena dia takut mereka khawatir. Di antara rerundewa para dewa kuno, Tang San, yang memegang Poseidon Trident, sepertinya telah menjadi orang lain. Di antara 2 dewa utama, tidak diragukan lagi dia lebih konsisten dengan Poseidon. Setelah dia menjadi dewa, Dewa Ashura sebelumnya memberikan gelar Dewa Ashura kepadanya untuk meninggalkan alam dewa dan karena dia lebih menghargainya, oleh karena itu, kelambatan antara dia dan Dewa Ashura berkurang dalam proses. Setelah melalui 9 tes Poseidon, dia lebih selaras dengan Poseidon Trident, salah satu dari 2 artefak super. Dia mengandalkan kekuatan dan keyakinannya yang kuat untuk dikenali oleh artefak super ini selangkah demi selangkah dalam keadaan yang sangat sulit. Oleh karena itu, penggunaan Poseidon Trident dan pedang Ashura oleh Tang San berbeda untuk senjata super dewa yang sama. Tidak ada keraguan bahwa pedang Ashura lebih tajam dan agresif, tetapi Trisula Poseidon lebih cocok untuk Tang San, dan fungsinya lebih komprehensif dan seimbang. Pada saat ini, dia sedang memegang Poseidon Trident, merasakan kesesuaian sempurna antara dirinya dan artefak super. Dengan dukungan keyakinan yang kuat, dia kembali, dan Poseidon terkuat telah kembali. Menghadapi 3 Raja Dewa besar yang bergegas ke arahnya, Tang San tidak terburu-buru maju untuk bertarung, tetapi mundur selangkah. Orang pertama yang bergegas adalah Lei Xiang. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba keluar dari menara transfer dewa di belakang Tang San. Berbeda dari cahaya kematian abu-abu kehitaman yang dipancarkan oleh menara cahaya kematian, cahaya ini sangat menyilaukan. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika muncul, udara tampak membeku seketika. Cahayanya tidak tampak istimewa, tetapi saat menyinari Lei Xiang merasa tubuhnya menjadi kaku dan darahnya tampak membeku. Dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Yang lebih mengejutkan Lei Xiang adalah dia awalnya dalam kondisi transformasi malaikat berwarna merah darah. Setelah terkena cahaya, dia benar-benar kembali dari kondisi transformasi malaikat merah darah ke kondisi malaikat jatuh sangat berkurang. Apa yang sedang terjadi?
Melihat pemandangan ini, orang yang paling bahagia adalah Huo Yuhao, dewa emosi di langit. Sebelum menjadi dewa, ia memiliki gelar di benua Douluo, Lingbing. Ling adalah mata spiritual, yang merupakan jiwa bela diri utamanya, dan Bing adalah kalajengking Kaisar Giok Es, yang merupakan jiwa bela diri keduanya. Sebagian besar jiwa utamanya memiliki atribut es. Ulat Sutra Es Tianmeng, kalajengking Kaisar Giok Es, gadis salju langit es, rumput es adas bintang, dan Raja Beruang Es, manakah yang tidak memiliki atribut sangat dingin. Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang sifat-sifat dingin yang ekstrim. Dinginnya dunia dewa secara alami berbeda dengan dinginnya dunia manusia. Ketika Huo Yuhao membuat menara dewa ini, dia mengintegrasikan semua pemahamannya tentang es dan misteri es ke dalamnya. Meskipun menara Chuan Shen kini telah hancur sebagian akibat ledakan sebelumnya, sebagian besar kekuatannya masih ada. Ketika badai dingin yang ekstrim melanda, Lei Xiang langsung mengalami kerugian besar. Bisa dibilang, badai Huo Yuhao yang sangat dingin memiliki efek penekan terbesar pada Lei Xiang. Transformasi malaikat merah darah Lei Xiang didasarkan pada dua transformasi, yaitu transformasi malaikat jatuh dan transformasi pertarungan haus darah. Transformasi pertarungan haus darah itu sendiri membuat darah mendidih, sehingga merangsang seluruh potensi seseorang. Namun, bagaimana darah bisa mendidih dalam kondisi yang sangat dingin? Apalagi saat dia terjatuh dari udara tanpa persiapan apapun, nafasnya menjadi sangat berkurang. Poseidon Trident Tangsan tiba di saat berikutnya, dan dengan ledakan, tubuh beku Lei Xiang terlempar seperti bola bisbol. Melihat Lei Xiang terjatuh, Hai Long terkejut dan tanpa sadar mengalihkan perhatiannya. Pada saat ini, Trisula Poseidon di tangan Tangsan membentuk lingkaran cahaya di udara, satu di kiri dan satu lagi di kanan, yang terlihat sangat acak. Sebelum Hai Long sempat bereaksi, dia terjebak oleh lingkaran cahaya dan sama sekali tidak bisa bergerak. Hai Long terkejut, dan gada emas berdiri di depannya. Uncertain Storm, keterampilan kontrol Tangsan yang paling kuat. Hanya dengan memegang Poseidon Trident dia dapat mengerahkan kekuatan maksimal dari skill magis ini. Dapat dikatakan bahwa di antara keterampilan kontrol yang dimiliki oleh Raja Dewa Alam Dewa Douluo, ini adalah keterampilan kontrol yang terkuat. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menderita kerugian besar saat menghadapinya. Pada awalnya, alasan mengapa Tangsan mampu melampaui banyak dewa tingkat pertama terutama karena ketidakpastian semacam ini. Tangsan mengambil langkah ke depan, membalikkan tubuhnya, dan bukannya menyerang Hai Long, dia menggunakan Poseidon Trident di tangannya lagi. Kali ini, segala sesuatu di sekitarnya menjadi berkabut. Lihatlah perubahan laut, awan putih kosong selama ribuan tahun. Solen 3.5 Chapter 68. Gadis. Pedang Pluto milik Dam menusuknya, dan untuk sesaat dia merasa seolah-olah telah kembali ke masa kecilnya, ke kota kecil yang dingin itu. Awan gelap di langit bergerak perlahan, dan sepertinya akan membawa badai salju lagi. Di gang gelap di kota Nino, benua Tianyuan, beberapa orang yang mengenakan jaket berlapis kapas compang camping berkumpul. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan bekas luka di dahinya, menatap dengan marah ke arah seorang pria berambut hitam dan bermata hitam. Di depannya, dia baru berusia 10 tahun. Seorang gadis kecil berusia 2 atau 3 tahun, mengenakan pakaian tipis. Gadis kecil itu memiliki sepasang mata besar yang cerah, sangat kurus, dan berkulit putih. Kuning lilin, dengan poni setengah panjang menutupi area di atas hidung, penampilannya tidak terlihat jelas, tubuhnya gemetar, dan dia memandang pria paruh baya itu dengan ngeri. Pria paruh baya itu menamparkan gadis kecil itu ke tanah dan mengumpat dengan marah, "Dasar gadis sialan, kamu sangat bodoh sehingga kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sesederhana itu. Jika Dam tidak menarikmu kembali, bagaimana kamu masih bisa melakukannya? Aku harus minta maaf kepada wanita tua itu. Aku benar-benar buta, bagaimana aku bisa menerima pecundang sepertimu? Kamu hanya tahu cara makan sepanjang waktu dan tidak melakukan apa-apa." Di sebelah pria parubaya, seorang anak laki-laki yang lebih tinggi dari gadis kecil itu melangkah maju dan membantu gadis kecil itu berdiri. Dia dengan hati-hati menyeka mata merah dari sudut mulutnya dan berkata kepada pria paruh baya itu, "Paman Li, mohon maafkan saya sekali saja. Saya akan pergi menangkap ikan nanti." Paman Li mendengus, memandang anak laki-laki dengan rambut dan mata hitam yang sama, dan ekspresi kusam di wajahnya, dan suaranya menjadi lebih lembut, dan berkata, "Ah Dai, setiap kali kamu memohon padanya, hanya sedikit ikan yang kamu miliki. Tertangkap sudah cukup, apakah kamu ingin makan? Di tempatku,
Tidak ada yang bisa mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Nak, demi Bodah, aku akan melepaskanmu lagi. Hehe, ayo pergi. Anak-anak yang lain keluar, tapi sebelum mereka sesampainya di pintu masuk gang, mereka berbalik dan berkata kepada Adam dengan ramah, jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan, yang terbaik adalah menangkap beberapa ikan besar loh. Bodah mengangguk, dan Paman Li pergi dengan puas. Sosok Paman Li akhirnya menghilang di ujung gang, dan gadis kecil itu melemparkan dirinya ke pelukan Ah Dai dan menangis dengan sedihnya. Ah menatap kosong ke arah gadis kecil kurus di pelukannya, menyeka ingus dari wajahnya, dengan hati-hati menepuk bahu gadis kecil itu, dan berkata, nak, jangan, berhenti menangis. Sakit, bukan? Sementara, setelah tangisannya berhenti, gadis kecil itu mengangkat wajah kecilnya yang merah karena kedinginan, memandang anak laki-laki di depannya, dan berkata dengan berlinang air mata, saudara Bodah, hidup ini sangat menyakitkan. Si Bodah jelas tidak mengerti maksud gadis kecil itu. Dia mengeluarkan setengah roti kukus yang sudah sekeras batu dan menyerahkannya sambil berkata, nak, ayo makan untukmu. Setelah kamu kenyang, kamu menang, jangan kesakitan lagi. Gadis kecil itu memandangi anak laki-laki yang konyol tapi tulus di depannya, mengambil roti itu, terisak beberapa kali, dan berkata, gadis kecil itu memandangi anak laki-laki yang konyol tapi tulus di depannya, mengambil roti itu, terisak beberapa kali, dan berkata, kakak Bodah, kenapa kamu begitu baik padaku? Duan menarik gadis kecil itu untuk duduk di sudut, melepas jaket katunnya yang robek, menyampirkannya di bahu mereka, meringkuk bersama gadis kecil itu, dan berkata dengan polos, apakah aku baik padamu? Makanlah roti kukusnya dengan cepat. Baiklah, kamu tidak akan merasa kedinginan setelah makan roti kukus. Aku akan pergi memancing nanti. Saat dia berbicara, dia melihat setengah dari roti kukus di tangan gadis kecil itu dengan air liur. Gadis kecil itu mau tidak mau menjadi sedikit gila melihat ekspresi jujur Ah Dai. Dia menggunakan tangannya dengan keras untuk membagi separuh roti menjadi dua dan menyerahkan satu potong kepada Ah Dai. Duan menelan ludah dan berkata, aku tidak lapar, kamu bisa memakannya sendiri. Gadis kecil itu memasukkan roti kukus ke tangan Ah Dai dan berkata, saya memiliki nafsu makan yang kecil dan tidak bisa makan sebanyak itu. Ayo makan bersama. Saat dia mengatakan itu, dia memegang roti kukusnya dengan kedua tangan dan mengambil gigitan besar. Dan berkata, dan melahap sepotong roti kukus di tangannya. Karena dia makan terlalu cepat, dia tersedak, Melihat wajah Ah Dai memerah karena menahan diri, gadis kecil itu tidak bisa menahan tawa, sambil menepuk punggungnya, dia mengambil segenggam salju yang tersisa di tanah kemarin lusa dan memasukkannya ke dalam mulut Ah Dai. Duan bekerja keras untuk mengubah salju menjadi air, dan butuh waktu lama baginya untuk menelan roti kering di tenggorokannya. Dia menarik napas panjang, menepuk dadanya, dan berkata, terima kasih. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu akhirnya selesai memakan roti di tangannya, dan tiba-tiba berkata kepada Ah Dai, kakak Ah Dai, aku akan menikah denganmu saat aku besar nanti, oke? Gadis. Nama yang familiar. Tiba-tiba, hati Ah Dai terasa sangat sakit, karena dia teringat dengan jelas betapa menyedihkannya kematian gadis itu. Meskipun dia membalaskan dendamnya, dia tidak akan pernah selamat. Dalam hatinya, selain ibunya, hanya ada dua wanita, yang satu secara alami adalah istrinya Xuan Yue, dan yang lainnya adalah gadis yang bergantung padanya ketika dia masih kecil, tetapi kemudian meninggalkannya. Nama, gadis, selalu menyusahkan hatinya. Dui tidak pernah menyangka akan bertemu gadis itu lagi suatu hari nanti. Saat dia mengingat masa lalu, kekuatan magisnya menghilang. Pada saat ini, sebuah tangan besar diam-diam menekan dahinya. Pergilah, kematian. Tubuh Bodah terlempar. Semua ilusi lenyap saat ini, dan matanya sedikit kusam. Dia tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak menjadi lebih kuat karena kekuatannya telah meningkat, dan terkadang dia masih rentan. Jika kondisinya baik, dia tidak akan tenggelam dalam fantasi dan kenangan masa lalu Baiyun Qianzai. Namun, dia sudah lemah saat ini. Dalam ledakan besar sebelumnya, dia, yang paling tidak pandai bertahan, adalah yang terluka paling parah di antara tiga raja dewa yang tersisa. Entah itu manusia atau dewa, ketika tubuhnya lemah, roh secara alami akan menjadi rapuh, dan yang tidak dia duga adalah orang yang pertama kali diincar Tang San adalah dia.
Dengan satu gerakan, Baiyun Qianzai Kong Yuyo mengirimnya kembali ke kota dingin itu, dan juga mengizinkannya meninggalkan medan pertempuran para dewa ini. Cahaya di pusat alam dewa di belakangnya menyala, dan dia dipindahkan. Saat ini, Hailong baru saja melarikan diri dari badai yang tidak menentu, dan tubuh Lei Xiang di tanah juga bisa bergerak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa setelah Tang San menggunakan Poseidon Trident, tubuh Ah Dai menyusut dan auranya melemah selama seluruh proses. Dia diusir oleh Tang San bahkan tanpa perlawanan. Ini berarti mereka kehilangan rekan satu tim lainnya. Tentu saja Tang San tidak menyakiti bodah. 3 lusin petir. Hailong menggunakan teknik tongkat Qianjun lagi, kali ini dia tidak memiliki persiapan lagi. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu bukan untuk memberi Tang San kesempatan lagi untuk menggunakan gerakan itu sekarang. Tang San mengangkat Poseidon Trident ke atas, membalikkan tubuhnya setengah, dan melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Ini adalah metode mengerahkan kekuatan menggunakan teknik palu jubah acak yang diajarkan oleh ayahnya.